Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi jadni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Dr. Insinyur Budi Susetyo MSc yang kami muliakan karena Allah, sahabat-sahabat SMA 3 Malang angkatan 80, SMP 3 angkatan 76, SMP 3 Malang, Bapak-bapak Ibu semuanya yang menghadiri yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang segala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat, dan juga pagi ini atas taufik dan hidayahnya juga kita hingga bisa berkumpul di sini di dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Insya Allah pada hari ini KSO yang ke-184 hari Kamis 7 Desember 2023 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Terhadir bersama kita Dr. Insinyur Budi Susetyo MSc. Beliau ini Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Wakil. Maaf. Wakil Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang membawahi bidang kerjasama, inovasi, dan pengembangan. Beliau alumni EPB S1-nya, S2-nya, dan S3-nya. Jadi semua di FEB ya, Pak Budi, Pak Dokter. Sebelumnya, baiklah sebelum dimulai, kita mendengarkan dulu kajian tilawah dan sari tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan kita Heri Ideal Utomo yang akan membacakan Quran Surat Al-Hadid, ini surat ke-57, ayat 24 dan 25. Monggo, Mas Heri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tilawah dan sari tilawah surat Al-Hadid ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhari wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita semoga yang membaca, yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan ketenangan batin. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini Bapak Dr. Insinyur Budi Susetio insya Allah akan menyampaikan tema pemanfaatan AI untuk mendukung dakwah digital. Nah, kepada Pak Dokter kami persilakan. Moga. Masih di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa qala la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati wa bilisani
fa ilam yastati wa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat umur, nikmat hidup, nikmat segalanya, dan juga nikmat di dalam silaturahmi pada pagi hari ini, meskipun melalui Zoom, insya Allah tidak mengurangi nilai sedikit pun dalam talabul ilmi. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Henry dan tim dari KSO, semoga Allah memberikan kesehatan kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga diberi umur panjang agar usianya berkah, karena waktu demi waktu, hari demi hari, terus memikirkan bagaimana agar risalah Islam ini sampai kepada setiap orang, termasuk melalui kegiatan-kegiatan dakwah seperti ini. Ibu dan Bapak sekalian, barangkali topik ini pernah disampaikan ya pada tanggal 7 September 2023 oleh Al-Mukarram Bapak Paryatmono Sukamdo, PhD, yaitu bagaimana pendidikan Islam menyikapi kecerdasan buatan. Di dalam kesimpulan pokoknya, intinya adalah AI ini atau Artificial Intelligence itu dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kaum muslimin dengan dasar kebijakan. Jadi harus ada kebijaksanaan di dalam pemanfaatannya. Karena AI ini ibarat pedang ya, bermata dua ya. Bisa digunakan bermanfaat dan bisa juga menjadi masalah gitu ya. Dengan demikian perkembangan teknologi AI ini itu mestinya ya, dapat mengendalikan ya, dirinya ya, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian nanti. Itu menurut beliau ya. Kebetulan saya sempat menyimak dari YouTube-nya ya. Nah, namun justru kalau orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang menyesatkan diri dan hanya berangan-angan kepada Allah. Ya, itu menurut hadis Tirmizi. Nah, dengan demikian hadirin rahimakumullah, izinkan saya untuk share screen. Mudah-mudahan sudah diberi akses ya. Sudah nih. Saya akan menyampaikan sebentar. Mana ini ya? Saya cek dulu ya. Sudah nampak ya? Sudah. Ya, terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, jadi materi kali ini sebenarnya lebih mengeksplor lagi, lebih melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, namun agak lebih sedikit teknis ini.
Jadi pemanfaatan AI untuk mendukung dakwah digital. Ini tadi kurikulum PT singkat saya sudah dibacakan. Saya tinggal di Bogor ya. Saya bekerja sebagai dosen di program studi ilmu lingkungan dan teknik informatika Fakultas Teknik. Nah, tentu pengantar ini sudah sangat umum ya. Jadi tadi menyambung dari pembicara sebelumnya bahwa umat Islam itu harus dapat memanfaatkan AI untuk kepentingan dakwah dan mempermudah untuk mencari solusi keagamaan dan teman keseharian kita yang dapat dimanfaatkan. Kita sudah sangat familiar dengan ChatGPT dan sebagainya. Jadi umat Islam jangan hanya menjadi sasaran dari kecerdasan buatan ini, namun AI ini harus ya untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi kita umat Islam. Jangan sampai kita justru memperoleh kerugiannya. AI ini memiliki kaitan erat ya dengan dunia dakwah, dan AI juga sebagai teknologi yang bebas nilai, ya, tergantung siapa yang memanfaatkan. AI ini adalah mesin yang sangat canggih buatan manusia, berdasarkan basis data yang cukup besar, big data, sehingga dia cepat sekali memberikan layanan. Dan dari kumpulan data tadi itu, AI memberikan informasi yang segera kita peroleh. Dan bahkan banyak diskursus yang mempermasalahkan kehadiran AI ini karena banyak menyingkirkan ya tenaga kerja, ya banyak orang PHK karena AI dan sebagainya. Nah, terlepas dari pro kontra dan juga plus minus daripada teknologi AI ini, maka sudah selayaknya kita umat Islam mengambil manfaat ya dari apapun, termasuk manfaat untuk kegiatan dakwah Islam. Dengan AI diharapkan dai itu dapat mengenali ya karakter dari mat'unya, orang yang didakwahinya. Kalau di dunia bisnis itu sudah sangat umum, maka seyogianya di dunia dakwah juga dai juga perlu mengenali objek dakwahnya. Kalau di bisnis sudah otomatis ya, pakai instingnya ya. Dan para dai juga perlu mengetahui ya dan dapat memanfaatkan ya ilmu pengetahuan modern termasuk artificial intelligence. Kita tidak perlu berpikir ini produk mana ya, produk non muslim dan sebagainya, enggak. Jadi kalau namanya teknologi itu sifatnya netral. Tinggal kita bisa memanfaatkan ya seoptimal mungkin. Karena AI dasarnya adalah algoritma, dan algoritma itu dulu juga ditemukan oleh ilmuwan muslim gitu. Jadi kalau dilihat siapa yang berjasa ya semua dari kita ini, dari umat manusia itu menyumbang peran. Termasuk mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sebagai saintis, sebagai dosen mungkin juga memiliki peran ya di dalam menulis paper dan sebagainya dan submit ke jurnal, sehingga itu menjadi penguatan dari basis data itu. Nah, agar AI dapat atau dai dapat menanggulangi dampak negatif, maka dai tersebut memang perlu mengetahui, termasuk juga membuat strategi dakwah yang efektif. Dai perlu memperhatikan perubahan masyarakat akibat kemajuan pengetahuan dan teknologi ini. Ibu dan Pak sekalian, mudah-mudahan ini jalan. Ini saat penyampaian profil prodi, sebenarnya ini untuk sampel saja ya, sampel pola pembicaraan saya, yang berbicara mengenai environmental science. Namun ini pola ini bisa dibawa kemana-mana dengan bantuan AI ya. Dengan tadi processingnya menggunakan Eleven Labs, ada speech synthesis, voice lab,
Kemudian kita nanti mengupload video di apa namanya aplikasi dubbing dan seterusnya. Kemudian setelah jadi nanti ditarik ke Canva untuk disajikan. Dan ini langkah-langkah ini tentu bisa digunakan untuk konten dakwah. Gitu ya. Ini saya style aslinya dari saya. Nama saya Budi Sustio. Saya dosen di Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Udin Bogor. Kenapa ilmu lingkungan itu penting? Kita tahu bahwa banyak permasalahan lingkungan saat ini seperti perubahan iklim. Nah, kemudian saya tidak teruskan, tapi dari pola ini ternyata bisa diubah-ubah dalam berbagai style ya. Sehingga kalau kita memiliki konten dakwah yang sudah fix, yang sudah pasti bahwa ini konten dakwah ini layak untuk disebarkan, kita tinggal ubah-ubah aja ya, termasuk di sini. Saya mengubah isinya itu saya ubah untuk ucapan selamat ulang tahun Antara waktu itu. Jadi teksnya saya ganti, padahal pola dasarnya yang tadi itu ya. Kami Civitas Akademika Universitas agak Ibn Khaldun suaranya agak beda ya. Ucapkan selamat hari ulang tahun ke-8 Akademik Community of Bogor antara merupakan kantor berita perjuangan bangsa Indonesia yang berdiri sejak 13 Desember 1937. Di tengah disrupsi teknologi informasi yang mengarah pada digitalisasi, dunia media kami Civitas Akademika Universitas Ibn Khaldun mungkin seperti Jokowi waktu hari ulang tahun ke-8 berbicara pakai bahasa Mandarin ya. Maaf. Ini masih berikutnya ya. Nah, ini saya ubah. The Academic Community of Bogor Ibn Khaldun University. Padahal saya tadi nggak ngomong ini ya. Saya ngomong ilmu lingkungan tadi. Kok hidup semuanya? Maaf. From the academic community of Bogor Ibn Khaldun Universitas Akademika our warmest congratulations on the 86th anniversary of the national news. Nah, dari sini saya ubah juga ke bahasa Al-Jama'atul Akademiyah fi Jami'at Ibn Khaldun. Bahasa Arab ya. Bogor. Ataqaddamu bi ahli tahani bi munasabati dzikra as-sadisah. Cepatnya. Baik, kemudian juga saya juga aktif di Bogorku Bersih ya. Kemudian waktu itu ada namanya Pak Harlan ya. Beliau itu adalah alhamdulillah direktur Agrikon ya. Saya tanya bisa bahasa Cina nggak kok? Enggak katanya. Oke, nanti saya ubah jadi bahasa Cina ya. Jadi ini aslinya nih. Oke, alhamdulillah. Bogorku Bersih sudah berjalan 8 tahun. Dari tahun ke tahun ini sangat luar biasa. Respon dari warga juga dahsyat banget. Jurinya juga keren-keren banget. Ya, tadi kan ini juga baru cuman 1 menit ya. Untuk kategori. Oke, alhamdulillah. Bogorku Bersih sudah berjalan 8 tahun. Nah, kemudian dari sini, ini maaf nih, sensitif sekali. Tahun ini sangat sensitif nih. Dari sini saya isi dengan konten. Jadi seperti ini ya kontennya ya. Ini mohon maaf karena pakai paket data jadi. Bogorku Bersih terdiri dari rangkaian padahal dia nggak ngomong ini kan tadi kan. Masyarakat secara luas dari tingkat RT. Jadi kita bisa RW, kelurahan hingga kecamatan. Syiarnya itu bisa kemana-mana ya. Namun begini, ada etika juga ya. Konten ini harus persetujuan yang bersangkutan ya. Bogorku Bersih gitu. Sudah melibatkan ratusan ribu orang dan diikuti sekitar 600 RT. Ini artinya tekad masyarakat berpartisipasi Bogorku Bersih luar biasa. Bahkan ajang ini sudah dilirik dan distudikan oleh kota. Kemudian dengan bantuan ChatGPT ini saya translate ya. Program Bogor. Saya translate ke bahasa Cina yang dia bilang saya nggak bisa bahasa Cina. Kemudian saya
Bersi 计划、博格尔清级计划、博格库 Bersi， 包括一系 pas 列 diserahkan ke komunitasnya ngerti banget itu. Jadi RW seandainya saya bisa bahasa Cina 设计 gitu. 研范社区的竞赛。这是博格尔是在2016年提出的实现情级博格尔目标的重要举措之一。02已经取得了什么成就？博格库 Bersi。 Ya ini enggak 01 cukup panjang ya. Nah jadi dengan pola yang sama, ini maaf nih sensitif sekali nih ya. Dengan pola yang sama ya, Ibu Bapak sekalian, sesungguhnya kita punya ya kewajiban dakwah ya, kewajiban dakwah Islam. Jadi sebagaimana tadi disampaikan apa namanya, ta'awanu alal birri wa taqwa gitu. Lari sendiri. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, jadi tadi juga dibacakan ya di surat Al-Hadid ayat 24 tadi, di mana ada loh orang yang mengajak ke kekikiran itu ya. Itu namanya ta'awanu alal ismi wal udwan gitu. Padahal kita sebagai khalifatullah fil ard ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, wujud daripada ibadahnya itu ternyata salah satunya itu adalah, maaf ini sensitif sekali nih ya. Ya, wujud daripada ibadah itu adalah diantaranya kewajiban dakwah ini. Nah, kewajiban dakwah ini ya mengambil peran apa yang mungkin ya. Jadi apa itu dakwah Islam, dakwah ilallah, ya dakwah, waduh, sensitif sekali nih. Jadi dakwah Islam itu dakwah ilallah, ya, proses menyampaikan syariat Islam ya secara meluas dan mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu adalah definisi daripada dakwah. Sehingga perannya itu ya cukup penting untuk menciptakan masyarakat berakhlakul karimah ya. Dan juga tadi ta'awun, saling kerjasama alal birri wa taqwa dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi nah sehingga memang diperlukan, saya izin nggak saya display ya karena agak sensitif, maaf ya. Sehingga diperlukan apa, konten dakwah yang baik ya dan menarik ya. Iya ini yang salah. Konten dakwah yang baik dan menarik yang dapat memastikan bahwa konten tadi itu adalah pesan-pesan agama yang secara efektif itu tepat sasaran ya untuk berbagai kalangan. Makanya ini judul dakwah digital itu memang sebenarnya untuk kalangan milenial ya. Kalau kita mungkin udah termasuknya itu kolonial ya, bukan milenial lagi nih. Ya, sehingga konten-konten tadi itu dapat nyampe ke hati dan pikiran ya dari audien tadi itu. Nah, dalam kaitan ini tadi kan ternyata dakwah itu kewajiban setiap individu ya. Di dalam Quran surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah gitu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk ya mengambil peran aktif ya di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ya.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang tadi saya sampaikan di awal. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Dengan tangan ini bisa diartikan dengan kewenangan ya. Kalau memiliki sebagai ketua RT maka punya kewenangan. Jangan dibiarkan warganya itu berbuat maksiat lalu dibiarkan. Berarti kita tidak menggunakan biyadihi kita, kewenangan kita. Fa'ilam yastati wabilisani. Kalau enggak mampu pakai kewenangan, pakai mulut, pakai lisan. Ya, disampaikan, ditegur, ya. Tapi ada juga ya yang enggak mampu, ya, fa'ilam yastati wabiqalbihi. Yang kalau enggak mampu ya cukup mengelus dada saja udah. Ya. Pertanda enggak setuju dengan kemaksiatan tadi. Wadhalika ataful iman. Yang seperti itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, dalam konteks dakwah ini ya kita mau mengambil peran apa? Di dalam Quran surat As-Saff ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'falun. Ya. Kaburat semakta indallahi am taqulu ma la taf'alun. Jadi ayat ini menekankan pada apa? Konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Nah, perkataan ini keluar dari sebuah apa? Pemikiran. Ya, pemikiran dan juga hati. Kalau ucapannya ya sama dengan hatinya, nah ini yang disebut orang yang memiliki apa? Kepribadian. Ya. Ucapannya sama dengan hatinya, apalagi sama dengan perbuatannya. Ya. Maka orang ini disebut sebagai orang yang memiliki integritas. Jadi sering kita kali mengucap-ucap, jadilah orang yang berintegritas. Jadi secara mudah kita bisa katakan orang yang berintegritas itu, kalau ucapannya, hatinya, atau pikirannya, hatinya, dengan ucapannya, dengan tindakannya, itu dia selaras. Termasuk juga dalam konteks dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi sebagai manusia memang melekat ya beban daripada kewajiban dakwah itu pada kita ya. Di dalam surat Quran surat An-Nahl 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, ayat ini menekankan pada pendekatan yang bijak dan santun dalam menyampaikan dakwah ya. Tadi ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi menyampaikannya itu santun di dalam dakwah ini. Jadi pengertian dakwah ini tadi kalau kita kembali kepada topik kita ya, digital, dakwah digital itu bisa juga orang tersinggung ya dengan konten dakwahnya itu. Ya, baik itu secara zahir disampaikan ataupun secara digital ya, itu berpotensi untuk tidak ahsan juga gitu. Berpotensi ya. Nah, oleh karenanya tugas kita nih untuk mengemas sebaik mungkin ya konten-konten dakwah yang bisa disebarkan. Jadi kalau AI tadi itu sebenarnya pertama ya bisa semacam test case gitu ya. Atau kan seringkali ya kita ketika direkam itu tuh
take-nya itu berkali-kali itu. Salah, gitu, salah ganti. Ada yang 7 kali, 8 kali gitu. Nah, dengan AI cukup sekali lihat polanya, oh ya, ini kata-katanya sudah bagus. Ya tinggal jadi mempermudah manusia, mempermudah orang untuk mempersiapkan ya konten-konten yang akan disampaikan. Apalagi di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Meskipun ini tidak langsung menyebutkan kata dakwah, namun ayat ini menekankan pentingnya beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk kebenaran. Nah, ini kata-kata menasihati ini apa kalau bukan dakwah? Ya. Yang juga termasuk dalam aktivitas dakwah. Jadi secara nas Quran ya, kewajiban dakwah melekat pada diri kita itu sudah sah itu ya. Dan ini yang sering kali tidak disadari ya, sebagai manusia seolah-olah dakwah itu tugasnya Ustadz Endri, ya, tugasnya para ustadz sekalian ya, para asatidz ya. Enggak. Ternyata setiap orang ya baligu ani walau ayah ya, sampaikan walaupun hanya 1 ayat saja gitu. Namun yang dengan catatan yang disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran. Nah, dari hadis pun juga sudah sangat lengkap sekali. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dosa itu akan menimpa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi ini adalah catatan penting dari dakwah, dari konten dakwah. Kalau konten dakwahnya itu baik, maka itu akan berlipat-lipat pahalanya itu. Ya, meskipun kita sudah wafat, ya makanya guru itu luar biasa ya. Idza mata ibni Adam ya, in qata'a amalahum ila min salasin. Ya, shadaqatun jariyah, al-ilm yantafa'u bih. Ya. Kemudian walidun sulih ya, anak yang soleh. Jadi 3 itu terus mengalir. Ya, oleh karenanya ini kita ini yang sudah masuk golongan kolonial ini, kita fokus sajalah di menyiapkan di 3 tadi itu. Ya, amal jariah yang sebanyak mungkin. Ya buat apa gitu. Justru itu ketika kita berikan kepada orang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, justru itu yang utuh. Tapi yang kita makan ya sudah ujung-ujungnya yaitu gitu ya. Kita ingin harta kita ini bisa kita bawa ke akhirat. Ya oleh karenanya begitulah caranya. Kemudian al-ilm yantafa'u bih. Oleh karenanya ya alhamdulillah nih saya diajak oleh Ustadz Endri untuk ya paling tidak ya bergabung bersama orang-orang solih ini di sini, orang-orang berilmu, para asatidz yang sebenarnya saya kalau bicara di sini seperti menggarami lautan ini, afwan. Namun karena amanah saya cobalah gitu. Nah ini dari hadis ini udah cukup jelas, hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditunjuki oleh Allah untuk berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang berbuat demikian. Jadi jangan pelit ilmu, ya. Kalau kita ngaji itu kita baru ngecas. Ya, setelah dicas penuh, ya, kalau nggak dipakai-pakai atau nggak disalurkan, maka mubazir, kan gitu. Nah sehingga kehidupan itu begitu. Ya, thalabul ilm, menyampaikan dakwah. Ada dapat tambahan ilmu, sampaikan kepada orang lain. Gitu. Ibarat kalau
teko ada atau keran itu ya, bak ada kerannya itu ya. Kerannya ditutup semua ya. Maka ketika dikocorin ilmu terus, maka akan bleber kemana-mana ya, mubazir. Tapi ketika keran itu dibuka, banyak keran dibuka, maka akan selalu memperoleh ilmu baru dari kocoran air tadi itu. Ibarat ilmu itu adalah kocoran air. Sementara yang kita share ya adalah kita yang di keran tadi itu. Insya Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik jihad adalah perkataan benar di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, hari ini banyak orang penakut ya, pada takut. Takut untuk berucap ya sesuatu yang hak gitu. Takut itu. Ya, kenapa? Bahkan kadang-kadang ulama juga itu. Ulama besar juga kadang gitu. Ya. Itulah. Jadi Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan ya bahwa nanti mendekati akhir zaman itu ya, jumlah kaum muslim itu memang sangat banyak ya. Tapi mereka bagaikan buih. Menjadi rencaan, jadi orang-orang yang sedikit jumlahnya. Kenapa bisa begitu? Tanya sahabat ya. Karena mereka terkena penyakit al-wahan. Ya. Al-wahan itu adalah hubud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Cinta dunia namun takut mati. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Ya. Takut jabatannya dicopot, takut nggak dapat rezeki, seolah-olah rezeki itu dari orang. Padahal salah. Rezeki itu dari Allah. Ya, buktinya ya banyaklah orang-orang yang kerja keras pontang-panting gitu ya, ternyata nggak dapat rezeki. Bukan, maksud saya gini, ternyata hasilnya gitu-gitu saja gitu. Karena memang Allah sudah tetapkan gitu. Pada dasarnya ini konsep rezeki ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah punya penyakit al-wahan gitu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, cintailah orang yang di bawah tanggunganmu di muka bumi. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah atau Tuhan yang di atas langit. Nah, ini juga begitu. Kalau di kejadian di Palestina Boro-Boro ya, mencintai orang yang ada ya seperti itulah. Manusia-manusia jahat gitu ya, yang tega sekali membunuh. Ya. Sementara kita diperintahkan untuk mengasihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, bantulah saudaramu yang zalim atau yang mazlum. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku mengerti bagaimana membantu yang mazlum. Ya. Tapi bagaimana aku membantu yang zalim? Nabi SAW bersabda, cegahlah kemudaratannya, itulah cara membantunya. Ya tadi, ya. Kalau kita melihat kemungkaran, ya maka cegahlah dengan tangan, dengan lisan, ya dengan hati, dengan doa, gitu ya. Nah, mungkin tadi landasan dari dakwah itu sendiri, yaitu sudah cukup ya, dan saya yakin di sini para asatidz sudah sangat mafhum ya bahwa kewajiban dakwah itu memang melekat dan kita punya kewajiban juga untuk berperan di dalamnya dan mengajak orang untuk berperan. Ya, sehingga memang syiar Islam ini jadi luar biasa dan bersemangat ya orang-orang itu untuk berdakwah gitu. Ya, jangan dikira ya dakwah itu hanya tugas kiai, ya tugas ulama. Ya. Ternyata enggak, setiap orang. Nah, bagaimana prinsip ya penyiapan konten dakwah yang efektif? Ya, menyesuaikan materi ya dengan konteks masyarakat sasaran, ya, menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan, menggunakan pendekatan yang persuasif dan menarik perhatian pendengar, mendorong refleksi dan implementasi ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu metode pengembangannya bagaimana? Ya harus kreatif. Ya. Misalnya penyampaian melalui seni dan kreativitas, memanfaatkan visual, musik, teater, atau film untuk menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang unik dan menarik. Tentu ada etikanya ya di dalam hal-hal ini ya, baik itu musik ataupun film itu harus yang mendidik ya, teater harus mendidik dan tidak mengumbar aurat ya. Jadi ada persyaratan-persyaratannya ini. Dulu Wali Songo itu juga memanfaatkan ya berbagai macam saluran gitu ya. Namun kesana-kesananya kan agak jadi ini ya, agak terbawa, maksudnya orang-orang ya di kemudian hari itu menginterpretasikan ya ajaran Islam itu sebagai sesuatu ajaran yang murni ya, harusnya ya, dan harus tetap dijaga gitu. Nah ini mungkin kita mungkin sedikit lengah gitu ya untuk menjaga kemurnian Islam, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, jadi tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka semua aturan-aturan Islam ya seyogianya memang kita ikutin ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah penggunaan teknologi dan media sosial ya, dengan pemanfaatan internet, medsos, platform daring untuk menjadi medium dakwah yang lebih luas dan efektif ini. Jadi kalau yang tadi yang Bogorku Bersih itu kita sebar di medsos itu mungkin di kalangan di luar negeri itu yang berbahasa Mandarin dia bisa paham, oh ini Bogorku Bersih ya. Jadi langsung ngerti itu. Sama dengan konten-konten dakwah keislaman itu ya. Kalau kita translate dalam berbagai bahasa itu. Namun gini, terus terang aja ini karena saya agak buru-buru jadi harusnya itu disesuaikan gitu ya, pelan-pelan itu kan. Ada instrumennya ya, instrumen dubbingnya disesuaikan dengan gayanya ya, tone-nya ya, dan seterusnya, intonasinya gitu. Itu membutuhkan waktu memang, waktu untuk ngulik. Tapi saya kurang cukup waktu ya, diminta oleh Ustadz Endri untuk menyampaikan. Yang penting mudah-mudahan ya begitulah, pemanfaatan AI itu bisa menjadi opsi ya untuk bisa dimanfaati dalam pengemasan konten dakwah kreatif ya, ini termasuk dalam teknologi ya, AI dan media sosial. Lalu tentu saja bekerja sama dengan kalangan profesional ya, ahli konten kreatif profesional yang menghasilkan materi dakwah berkualitas dan menarik bagi audiens. Kalau saya baru belajar mengemas gitu ya, untuk sampai ke profesional masih perlu waktu banyak untuk mengeksplor lagi ya. Nah ini strategi dalam penyiapan konten dakwahnya ya, mengenali kebutuhan dan harapan audiens ya, melakukan research untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran audiens agar pesan yang disampaikan tadi relevan dan bermanfaat. Menentukan pesan dan tujuan yang jelas, ya, termasuk mendefinisikan pesan yang ingin disampaikan, ya, dan tetap tujuan yang ingin dicapai atau menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk mengarah pada konten dakwah gitu. Jadi ada alurnya gitu, ada alurnya. Kadang kalau kita men-take video ya, itu kadang-kadang nggak urut ya, top. Nah itu kita bisa strukturkan ya, kemudian diinjek ulang ya, suaranya tadi itu, voice-nya itu di cloning, kemudian diinjek ulang sehingga menjadi satu statement yang urut ya. Tentu tadi ya, setelan intonasinya harus pas ya, nggak buru-buru kayak saya tadi asal dubbing selesai gitu. Saya ingin menunjukkan seperti inilah yang bisa kita proses gitu ya. Mengembangkan narasi yang menarik, menciptakan narasi yang menarik dan atraktif melalui cerita, ya, contoh nyata, analogi,
Untuk apa? Untuk mempertahankan minat dan keterlibatan audiens. Nah, peran AI dalam dakwah Islam digital. Nah, tentu saja tausiah AI ini itu tidak dapat menggantikan ustadz, itu jauh ya, tidak bisa sama sekali tidak bisa menggantikan ustadz, tetapi dapat memainkan peran penting dalam mendukung upaya dakwah digital. Dengan cara apa? Ustadz kalau disuruh ngomong kemana-mana ya mungkin gempor juga ya, yang sudah jadwalnya padat itu ya, yang mungkin ada asatidz di sini yang jadwalnya sudah sangat padat ya, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi dengan konten atau dengan dakwah digital ini bisa kita cloning gayanya Ustadz, apa yang disampaikan Ustadz bisa disusun dulu, lalu disetujui ya, baru kita lakukan processing AI ya. Jadi apapun bisa nih dengan teknologi sekarang ini. Jadi Ustadz virtual jadi ya. Ustadz virtual berbasis AI ya. Ya, untuk apa? Membantu menyiapkan materi presentasi ya, memberikan panduan untuk mengkomunikasikan konten keagamaan yang efektif kepada audiens. Jadi intinya karena ini bisa dilakukan secara cepat, maka kita bisa evaluasi gitu. Beda kalau langsung live gitu. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, dengan penguasaan teknologi ini, maka peran sekecil dakwah, ya sekecil apapun terkait dengan kewajiban dakwah itu bisa kita coba kemas. Misalnya yang paling simpel ya, saya belum lakukan ya. Ibu Bapak sekalian, para asatidz di sini ya, mungkin punya semacam apa namanya, mutiara hikmah Islam itu, kata-kata mutiara gitu kan, banyak sekali ya kata-kata mutiara. Ya pokoknya banyak lah itu kalau dicari di googling itu ya, kata-kata mutiara itu ya, kata-kata yang mendidik, memotivasi orang gitu ya, apalagi ditambahkan lagi di ChatGPT misalnya, kata-kata mutiara dalam Islam misalnya, wah itu luar biasa itu. Jadi tidak panjang, sepotong tapi kena itu ya. Sepotong kemudian di cloning dengan bahasa ibu dan bapak sekalian, lalu diinjek ke gaya ucapannya, ya, kemudian disebar. Jadi jangkauannya akan jauh lebih luas ya, daripada hanya sekedar disampaikan di kelas terbatas ya, di forum terbatas. Namun kalau disampaikan secara meluas ya, dengan tadi itu ya, ustadz virtual berbasis AI. Jadi ustadz virtual itu dapat menyalin ya, mengedit foto tausiah, menghasilkan kualitas konten yang lebih baik. Dengan tausiah digital, pesan-pesan keagamaan dapat disampaikan secara lebih efektif ya, bersifat pribadi dan informatif, meningkatkan interaksi dan pemahaman audiens. Namun ada beberapa tantangan ya dalam penyiapan konten dakwah. Satu, ya ketika kita memilih bahasa ya, dan konten yang dapat diterima oleh segala usia dan latar belakang. Kemudian teknologinya juga masih lemah, ya dalam arti begini, untuk text to voice misalnya ya, itu teksnya bisa saja dalam bahasa Thailand gitu. Namun ketika di tools-nya itu, yang mungkin kalau nyari tools lain ada ya, saya misalnya pakai 11 Labs tadi itu ya, itu ke Thailand nggak ada gitu. Sementara kami sendiri di UIK ini, itu sudah dari tahun 2016 mengirim KKN ke Thailand Selatan gitu. Wah, sampai di sana ya itu bahasa Thailandnya, aduh, sehingga kita ingin berdakwah kepada masyarakat di sana, mahasiswa kami itu kesulitan gitu. Nah, dengan konten-konten seperti ini, atau dengan teknologi AI, apa yang ingin disampaikan tadi itu bisa ditranslate ke berbagai bahasa. Namun tadi masih ada kelemahan sedikit ya, dan insya Allah akan terus ya upgrade. Kemudian mencapai audiens yang tidak aktif dalam mencari informasi keagamaan gitu.
Nah, teknologi AI mendukung dakwah Islam digital. Ya, tentu ini akan menyebarkan pesan secara cepat ya melalui platform online ya seperti mobile, situs web, dan media sosial ya. Intinya penyebarannya cepat gitu ya. Nah, bagaimana konsep dan aplikasi AI ini? AI mencakup pengembangan sistem yang dapat belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi makin hari makin pinter, makin diinjek, ya makin dia makin ngerti itu polanya. Dalam bukan khotbah digital ini, saya tadi saya translate karena gini, Ibu Bapak sekalian, tadi ini sebenarnya apa namanya? Ada nanti saya akan sampaikan, saya tunjukkan Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara cepat ya dengan AI itu kita membuat PowerPoint ya tadi hanya begini, salah satu kelemahannya itu apa namanya bahasa Indonesia kita tuh ditranslate ke Inggris gitu. Jadi ketika saya translate balik ya itu tausiah itu diterjemahkan sebagai khotbah. AI dapat diterapkan dalam analisis data, chatbot interaktif, dan pengenalan suara. Itu beberapa ini ya. Nah ini yang masih bahasa Inggris tadi ya, ketika saya rubah belum sempat di translate ya. Benefit of AI supporting digital preaching ya, yang tausiah digital preaching, dakwah digital, dakwah nih preaching. Yang tadi diterjemahkan khotbah itu kalau diterjemahkan balik ini. Optimize message dissemination, personalization and interaction, improve data understanding. Jadi itu masih senada ya. Ya. Nah, pengembangan konten dakwah AI dapat digunakan untuk menganalisis preferensi dan perilaku pengguna sehingga dapat menyajikan konten dakwah yang lebih sesuai dan relevan. Masuk chatbots, ya, pengembangan aplikasi Islami, analisis sentimen media sosial, kita bisa manfaatkan AI ini. Pelatihan berbasis AI ya untuk mubalik digital misalnya, dai digital tadi itu ya. Keamanan dan pengawasan konten, pengembangan aplikasi pembelajaran Islam gitu. Jadi luas sekali nih konten-konten itu ya, AI bisa kita manfaatkan ya. Nah, perkembangan AI ini sangat penting dalam kehidupan manusia ya. Dan dia menggunakan teknologi deep learning ya, machine learning yang semakin pinter, semakin dalam, semakin pinter gitu ya. Namun perlu dikawal tetap ya terkait dengan konten. Nah, tugas Ibu dan Bapak sekalian mendorong generasi muda kita, generasi milenial untuk menguasai AI ini. Kita dorong untuk mereka menguasai AI ini karena cepat sekali AI kerjanya dan tetap mengawal ya terkait dengan konten-konten dakwahnya itu. Ini tidak bisa di-replace sama Ustadz. Kenapa? Karena tausiah Ustadz itu mampu menghasilkan emosi dan menghubungkan dengan audiens dengan cara yang sulit ditiru oleh tausiah AI. Namanya juga robot ya, nggak bisa dia, nggak punya perasaan juga gitu ya, nggak punya empati, nggak punya ya, ketika terjadi situasi audiens yang berubah, dia nggak adaptif. Ya. Ustadz memiliki kemampuan adaptif, menyesuaikan dengan audiens. Ustadz dapat menanggapi dengan spontan dan memberikan reaksi yang sesuai. AI nggak bisa. Jadi AI itu hanya alat bantu. Ya. Iya. Alhamdulillah dapat jumpangan. Ya. Tausiah AI masih sangat terbatas dalam kemampuan mereka untuk bereaksi secara spontan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak terduga. Ustadz memiliki keunikan, uniqueness, ya, dan kepribadian yang membuat mereka mudah diingat oleh audiens. Sementara AI hanya dapat menghasilkan suara yang mirip dengan manusia, namun kurang memiliki keunikan tersendiri yang dapat membedakan antara presenter AI lainnya atau narasumber lainnya. Nah, namun di era digital ini AI sangat penting untuk mendukung dakwah. Ya, AI dapat membantu para ustadz ya, dalam mempersiapkan konten tadi dengan secara lebih cepat, ya,
dan juga mengedit ya video dengan cepat. Nah, ini beberapa hal saya agak percepat supaya bisa diskusi ya. Ini masih senada ya sebagai bahan ya untuk diskusi. Nah, termasuk kelemahan-kelemahan juga ya, atau ya kelebihan daripada menggunakan AI ya, AI voice untuk suli suara atau pengisian suara tadi itu. Jadi cara kerjanya saya nggak sebut karena setiap aplikasi dia memiliki style sendiri-sendiri ya. Tapi standar dari pengolahan video lah gitu ya. Ada pengolahan voice, ada dubbing dan seterusnya ya. Ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan seperti Murf, Speak Hello, Google Cloud, Text to Speech dan seterusnya. Nah, Ibu dan Pak sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan hasil exercise saya ya. Saya di kampus itu ada namanya Ustadz Muhajir Effendi ya. Ini juga kita olah yang normalnya juga ya. Kalau bagus kita olah normal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berpesan di dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Reward bagi orang yang sabar adalah unlimited, tanpa batas. Maka jangan coba-coba kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak, saudaraku. Sabar itu dasar daripada kebahagiaan. Dengan sabar kita bersyukur. Tidak mungkin kita bisa bersyukur kalau nggak sabar. Gaji 1 koma tiap tanggal 1 bulan koma. Tetapi dengan bersabar kita bersyukur. Dengan bersyukur kita bisa saling mengasihi dan mencintai. Dengan bersabar kita bisa berbagi dan memberi. Dengan bersabar kita bisa hidup sederhana. Dengan bersabar kita bisa menyerahkan diri kita kepada Allah. Sabar adalah pangkal dari segala kebahagiaan. Jangan kejar kebahagiaan itu, karena Allah sudah meletakkan di dasar hati ini. Raih saja dengan kepasrahan, sabar, syukur, dan ridho, maka kita menjadi hamba Allah yang paling bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Ustadz Muhajir dalam konteks ya orinya ya, begitu ya. Kemudian kita coba olah menggunakan Canva, belum menggunakan AI. Nah, tapi ini karena ini materinya bagus gitu ya, dan tadi juga disebutkan ya di Quran surat Az-Zumar. Namun beliau belum membacakan gitu ya. Maksudnya gini ya, belum. Nah di sini kita injek gitu ya suaranya itu ya. Agak sedikit ini ya. Tadi karena konteksnya buru-buru disiapkan untuk kajian sekarang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fa hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Tadi Ustaz Muhajir tidak menyampaikan bacaan ini ya. Say, oh my servants who have believed, termasuk yang bahasa Inggrisnya juga. For those who do good in this world is good, and the earth of Allah is spacious. Indeed, the patient will be given their reward without account. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Reward bagi orang yang sabar adalah unlimited tanpa batas. Maka jangan coba-coba kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak, saudaraku, sabar itu dasar daripada kebahagiaan. Dengan sabar kita bersyukur. Tidak mungkin kita bersyukur kalau nggak bersabar. Gaji 1 koma tanggal 1 sudah koma. Dengan bersabar kita bersyukur. Dengan bersyukur kita bisa. Dengan bersabar kita bisa berbagi dan memberi. Dengan bersabar kita bisa hidup sederhana. Dengan bersabar kita bisa menyerahkan diri kita kepada Allah. Sabar adalah pangkal dari segala kebahagiaan. Jangan kejar kebahagiaan itu
karena Allah sudah petakan di dasar hati ini. Raih saja dengan kepasrahan, sabar, syukur, dan ridha. Maka kita menjadi hamba Allah yang paling bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini yang kita sudah injek dengan AI ya, suaranya atau teksnya itu ya. Nah ini kemudian juga kita rubah ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yaqul fil Qur'anil Karim. Ini bahasa Arab nih. Al-ayah al-ashirah. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Ini teks di sebelah kanannya itu di PPT-nya ini belum saya taruh bahasa Arab. Harusnya ditaruh bahasa Arab kalau untuk disebarkan di kalangan masyarakat Arab. Tapi ini trial dulu. سيتم منح المريض جائزتهم دون حساب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الأشخاص الذين يفعلون الخير في هذا العالم يحصلون على الخير وأرض الله هي خارج فقط الذين يصبرون هم الذين يتم مكافأتهم. Nah ini bahasa Arab, kemudian ini bahasa Cina nih. Jadi di sebelah kanannya harus bisa dibaca oleh target ya masyarakat Cina gitu, supaya konten dakwahnya nyampe gitu. 病人的报酬无法计算，而我的圣徒们应敬为你们的主。 Jadi pengambilan tag-nya itu hanya sekali yang tadi itu, tapi kita bisa cloning ya dalam berbagai bahasa. Ya. Nah ini bahasa Cina. Ini ada lagi nih karena dulu Ustadz Muhajir itu sekolahnya di Pakistan ya. Tapi ini saya bikin bahasa India ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कुरान के सूरा अज-जुमार की आयत 10 में अल्लाह ने फरमाया है, मेरे भक्तों से कहो जो आस्तिक हैं कि अपने प्रभु से डरो। उन व्यक्तियों के लिए जो अच्छा काम करते हैं इस दुनिया में अच्छा है और पृथ्वी विशाल है। धैर्यशील लोगों को उनका पुरस्कार पूरी तरह से दिया जाता है बिना हिसाब किए। मेरे उन सेवकों के लिए जो मानते हैं अपने प्रभु से डरो, जो इस दुनिया में अच्छा काम करते हैं वह अच्छा है और अल्लाह की पृथ्वी विस्तृत है। रोगी को उन Ya paling juga nggak ngerti ya kalau diteruskan ya, termasuk saya. Nah ibu dan bapak sekalian, akhirnya kesimpulannya bahwa setiap muslim atau muslimah itu memiliki kewajiban dakwah yang melekat pada dirinya, sehingga perlu segera mengambil peran dakwah di tengah-tengah umat. Itu yang pertama. Dan yang kedua ditegaskan posisi tausiah ustadz ini tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh tausiah AI. Karena ustadz memiliki kemampuan untuk menghasilkan emosi dan menghubungkan antara audien dengan cara yang sulit ditiru oleh AI. Jadi AI bukan segala-galanya, ya. AI hanya tools, ya. Bagaimana kita memanfaatkannya saja, termasuk untuk menyiapkan konten dakwah. Tausiah AI tetap memiliki peran yang dapat digunakan untuk membantu ustadz dalam memberikan materi dan konten dakwah yang lebih cepat dan efisien. Dan terakhir adalah dakwah digital merupakan upaya menyebarkan nilai-nilai agama melalui media digital seperti website, sosial media, dan platform online lainnya untuk ya tools sebagai percepatan di dalam menyebarkan ya nilai-nilai Islam, nilai-nilai dakwah ya syariah, ya, ajaran Islam ya bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Demikian apa yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz. Ya baik, Pak Rodian, Pak Budi. Rodian. Ya. Ustaz Rodian ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah luar biasa. Pemanfaatan AI yang mendukung dakwah di kita luar biasa, tapi tetap harus kita terlibat di situ Ustaz ya, untuk menjaga kemurniannya.
Baiklah, saya tidak perlu menyimpulkan lagi. Sudah panjang lebar sudah dijelaskan Ustadz tadi. Simpulannya juga sudah ada. Kita bisa memasuki diskusi sini. Kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, monggo. Ini sampai jam berapa, Mas Henry? Biasa jam masih longgar ini kayaknya. Gitu ya. Tapi nanti saya mungkin mohon maaf nih Ustadz Budi, saya mohon maaf. Ya, Ada teman meninggal, jadi mau dimakamkan innalillahi wa pagi inna ini. ilaihi raji'un. Ya, Jadi saya insya Allah mau ke sana menghadiri, jadi mungkin tidak bisa sampai akhir. Nanti baik akan Ustaz. diserahkan ke Mas Henry melanjutkan. Siap. Ya, Pertanyaannya. Ustaz Rudian. Ya, baik. Terima kasih. Jazakallah khair Ustadz Budi. Semoga ilmu ini yang kita terima ini sangat bermanfaat. Khususnya bahwa dakwah itu tidak hanya untuk oleh Ustadz ya Pak Budi ya. Yang penting kita semua. Kalau kita dapat ilmu, sebarkanlah. Karena semakin disebarkan kita menambah ilmu kita juga. Alhamdulillah. Ya, mungkin begitu ya Mas Henry. Saya serahkan Mas Henry dari sekarang aja Ya. daripada nanti tengah-tengah putus tanya jawabnya. Saya mohon maaf sekali lagi Pak Ustadz Budi atas ini apa? Baiklah dari saya pamit dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Rudian ikut berduka cita. Salam untuk keluarga yang sedang berduka. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Tapi sebagai awal, mungkin untuk memancing teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya dulu nih Mas Budi. Yang pertama mengenai kemampuan literasi, sejauh mana kemampuan literasi atau pengetahuan untuk membaca ya, sehingga jangan sampai konten digital yang dihasilkan itu tidak jauh atau menyimpang dari konten yang real, yang asli, yang ada di aturan secara murni gitu ya. Karena takut kalau literasinya kurang, itu kontennya itu menjadi banyak dipertanyakan. Kemudian yang kedua, ternyata ini bisa juga digunakan untuk dakwah di pedalaman ya, yang notabene kemampuan dialek dalam bahasa daerah itu mungkin akan lebih mengena disampaikan untuk orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam komunikasi di bahasa yang umum. Sehingga ini untuk orang-orang pedalaman itu sangat membantu sekali. Kira-kira begitu nggak Mas Budi? Ya. Monggo. Baik. Terima kasih Ustadz Henry atas pertanyaannya. Memang kalau kita bicara literasi ya, ini setiap orang tadi ya punya kewajiban untuk tholabul ilm. Jadi mengecas diri sendiri, memperbanyak bacaan, memperbanyak wawasan, memperbanyak maklumat, memperbanyak pengetahuan yang benar. Karena ternyata tindakan-tindakan kita itu berdasarkan maklumat kita. Jadi kenapa kok si Anu begini, kenapa si oh ya karena pengetahuannya gitu. Kan gitu kira-kira. Jadi semakin banyak pengetahuannya, semakin lengkap, maka akan semakin akan semakin bijak ya di dalam bertindak, bersikap, ya berucap, berbicara, berdakwah gitu ya. Dia akan semakin bijak tadi itu. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan AI, tadi saya sebenarnya pengen saya pengen nanya ke Ustadz Henry, kira-kira apa yang diminati ya, apa yang diminati topik dakwah yang Ustadz Henry minati itu.
yang dikuasai apa kira-kira? Eh, Ya kalau mungkin oh, ini aja, keyword aja, keyword. Misalnya tentang wakaf atau tentang apa gitu ya. Nanti kita akan coba lihat, saya akan share sedikit bagaimana menggunakan fasilitas AI, ya kita bisa langsung menyajikannya ya, cepat sekali. Jadi AI ini untuk mempercepat proses saja. Jadi kita, karena ilmu itu seluas lautan tuh masalahnya. Jadi nggak kurang-kurang. Jadi kita butuh kecepatan ya untuk membantu kita di dalam mengadop ilmu tadi itu. Coba mungkin clue-nya apa ya? Saya izin share screen sedikit ya. Saya akan ke sini aja nih. Saya akan tampilkan, mudah-mudahan kebaca ya. Sebentar. Gamma ya. Gamma App ya. Jadi ada namanya aplikasi namanya Gamma App ya. Nah di aplikasi ini kita misalnya ya ini ada beberapa apa namanya yang saya sudah tanya ke AI itu ya. Boleh siapapun, tidak harus Ustadz Endri tadi ingin apa clue-nya gitu ya. Ya, kita create di sini, kita langsung generate aja di sini. Ibu Bapak sekalian, kita generate ya. Misalnya kita pengen dalam bentuk presentation gitu ya. Tentang apa yang spesifik? Coba silakan. mengenai waris. Waris ya. Jadi mengenai apa namanya? Pengelolaan waris ya. Ya. Waris misalnya. Nah, kalau mengenai literasinya AI, ya tergantung dari itu, seberapa banyak yang nyari itu ya. Jadi ini kita belum tahu seperti apa dia kemampuannya, tapi dari sini kita langsung minta sajikan pengelolaan waris dalam sebuah presentasi. Nah, dia langsung generate tuh. 1, tujuan dari pengelolaan waris. 2, langkah-langkah pengelolaan waris yang efektif. 3, perbedaan antara wasiat dan hibah. Peran notaris. Jadi sok tahu dia. Tapi begini, kita jangan tergantung penuh sama dia ya. Kita punya maklumat juga, kita punya ilmu, kita bisa cari literatur, tapi ini mempercepat kerja kita. Nah, dari sini saya proses saja, oke. Kemudian saya langsung mau sajikan ya, mengenai ilmu waris itu dalam, misalnya begini nih. Saya pilih template-nya yang ini deh. Waris ini gitu, atau begini yang ini deh gitu ya. Nah kemudian kita begitu cepatnya AI bekerja itu, tap pengelolaan waris itu meskipun gambarnya harus diganti ya. Tujuan dari pengelolaan waris apa gitu kan, langkah-langkah pengelolaan waris 1, 2, 3, pembagian waris, perbedaannya wasiat dan hibah. Jadi poin-poin tadi bisa kita tambahkan sebenarnya, Ustadz Endri ya. Gitu. Nah ini cepat sekali mereka bekerja itu. Nah dari sini kan kita tinggal nambahin ya istilahnya ya. Dengan referensi yang kita miliki, referensi yang akurat menurut khasanah keislaman. Nah udah selesai. Semenit nggak sampai itu mengenerate ini. Nah dari sini kita share ya. Kita share kemudian kita ekspor ya. Ekspor to PowerPoint. Ya, kita tunggu aja ya. Nah, sambil menunggu mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Bapak sekalian ya. Ini belum ini ya, belum ada waktu untuk ngolahnya ya. Ya, your export is already. Ya, berarti ini udah selesai ya. Ekspornya udah selesai. Kita coba lihat ini ya. Dia ada di download. Sebentar. Nah, ini masih tampil nggak ya? Belum ya. Nah, ini hasilnya Ibu Bapak sekalian. Jadi ini saya stop dulu ya. Saya stop.
Paling enggak blegernya udah ada kalau bahasa itu. Blegernya itu udah ada itu, bleger. Tinggal kita tambah-tambahin. Ini PPT biasa nih. Nah ini, editing enable. Gambarnya jangan gambar mereka. Eh, Nah ini oleh saya ini, padahal oleh ChatGPT ya kan, gitu. Nah ibu dan bapak sekalian, ini hasil mereka ya, pengelolaan waris. Langsung dalam PPT begini, tujuan dari pengelolaan waris. Ya. Kalau dibaca sih bener sih, menghindari perselisihan dalam keluarga ya, langkah-langkah pengelolaan waris yang efektif. Evaluasi aset, perencanaan waris, pembagian waris, ya, perbedaan antara wasiat dan hibah. Wasiat itu apa, hibah itu apa. Karena kan di keluarga itu kan sering kali ya, orang tua sebelum meninggal, saya menghibahkan ini untuk si Anu gitu. Itu pada saat penerimanya yang hidup, pada saat pemberiannya secara langsung ya. Jadi pada saat masih hidup ya, memberikan hibahnya itu. Tapi kalau sudah wafat ya, peran notaris dalam pengelolaan waris. Ini kebetulan sedikit nih, biasanya banyak informasi yang dia sajikan ke PPT ini. Ini kebetulan si AI ini tidak banyak maklumat ya mengenai waris mungkin ya. Tapi dia ya lumayan ini ya, menginspirasi kita ya dalam waktu yang nggak sampai semenit tadi itu. Misalnya tantangan umum dalam pengelolaan waris ya, konflik keluarga. Pembagian waris bisa memicu konflik dan perselisihan di antara ahli waris, terutama jika tidak ada perencanaan yang jelas. Kompleksitas hukum, ya. Pajak dan biaya, ini juga pentingnya perencanaan waris bagi keluarga. Gitu. Jadi ini contoh saja ya, kesimpulan dan poin penting. Nah ini kita bisa tambahkan sesuai dengan maklumat kita. Gitu. Ini contoh mengenai kemampuan literasi dari AI. Cepat sekali itu ya. Yang sulit-sulit juga cepat ya. Nah, kemudian termasuk yang tadi ya, Mas Budi, termasuk yang convert dari bahasa satu ke bahasa yang lain itu juga. Oh ya, bisa betul. Ini mau saya lanjutin dikit ya. Jadi ada, tapi ini dia masih modelnya masih beta ya. Jadi hanya bisa ke contohnya begini, saya misalnya, sebentar, punten nih saya share screen berkali-kali nih karena beda ini nih. Saya punya, jadi gini. Nah di sini ada fasilitas, namanya nih, sebentar, fasilitasnya namanya ya, tutup sama ini nih, sama fasilitas impor ya, ini ada fasilitas. Nah di sini bisa impornya itu hanya teks saja. Misalnya kita punya Word dokumen ya, saya klik misalnya Word dokumen, misalnya ini ya, peranan AI mendukung dakwah digital gitu kan. Ini kan, tapi saya nggak tahu nih isinya apa. Nggak, saya ngarang aja ya. Udah, katakanlah inilah. Nah, diimport ini. Diimport ya. Dalam bentuk teks tadi itu ya. Sukses ya. Kemudian dia akan generate gitu. Jadi kalaupun kita punya, katakanlah makalah ya, makalah apa namanya ya, kita punya apa namanya paper itu ya, dia akan generate sendiri itu. Presence, dia akan generate di dalam apa namanya PowerPoint, hanya tadi ya, ini kan, ini padahal tadi dalam bentuk apa, paragraf-paragraf ya, karena itu teks gitu. Tapi dia susun sendiri nih. Oh, gini. Jadi ini baru
Oke. Sebentar. Dari sini impor ya. Saya mau bilang apa ya? Sebentar. Create new ya, create new. Text transform harusnya ya. Lalu impornya di sini. Ada text transform, ada Word document sini. Ini yang tadi ya, saya salah. Ini teks ini. Lalu open, diimport. Nah, ini mohon maaf nih, jadi agak ke teknis sedikit ya. Ini teksnya ini masuk ya. Teksnya masuk, kemudian kita generate. Kita generate, masuk ke PPT, pakai ini title-nya, ya. Kemudian continue. Dari Word, kita misalnya punya PPT, punya jurnal docs, dia akan langsung bikin sendiri nih. Pinter ya, Ustaz Hendri ya. Ya. Canggih. Canggih kan? Ya. Tapi ini dibawa ke bahasa Inggris kita jadinya. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain karena kalau teknis terlalu ini ya. Ya, untuk overview aja nggak apa-apa ya gitu ya. Baik, mungkin ada teman-teman lagi yang bisa bertanya, barangkali mumpung masih ada cukup waktu. Biasanya Pak Amor ini. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Ya. Baik, saya kira cukup Pak Mas Budi. Kita tutup aja acara kajian kita pada pagi hari ini. Monggo ditutup dengan doa, Mas Budi. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, di penghujung acara ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, yang Maha Besar, agar kita bisa senantiasa menjalankan amanah ini dengan baik dan juga meminta pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan tugas, dan juga kita berdoa meminta kemudahan dan berlindung dari berbagai keburukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Marilah kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Amin. Ba'adhimi sultanik. Amin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullih ajlihu wa ajlih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam.
Ya Allah, ya Rabb, nampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, nampakkanlah kami bahwa kebatilan itu adalah batil dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Amin. Ya Rabbal Alamin. kami memohon kepadamu kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat yang kami ketahui maupun yang tidak kami Amin. ketahui. Ya Rabbal Alamin. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan di dunia maupun di akhirat. Dan baik itu yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman